Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang salih dan salihah kelas 9 di SMP ITA Luswa Surabaya. Di sini kembali lagi bersama Ustazah Yeni akan menjelaskan tentang hereditas manusia part 2. Jadi ini lanjutan dari hereditas manusia yang kemarin ya. Oke, ini peta konsepnya. Jadi, hereditas manusia itu terbagi menjadi dua. Ada kelainan genetis yang menurun dan ada yang golongan darah. Untuk yang kelainan genetis atau menurun itu ada autosom dan genosom. Kalau golongan darah itu ada A, B, O, dan juga resus. Bagaimana penjelasan lebih lengkapnya? Ikuti terus ya. Nah, ini kelainan genetis atau turunan, yaitu terpaut autosom atau kromosom tubuh. Sifat atau kelainan yang dibawa oleh gen di kromosom tubuh atau autosom. Ada yang dibawa oleh gen dominan dan ada pula yang dibawa oleh gen resesif. Nah, untuk yang dominan contohnya adalah polidaktili, brakidaktili, dan talasemia. Kalau yang resesif contohnya ada albino dan siklemia. Nah, ini contohnya. Untuk yang polidaktil itu adalah di mana jari-jarinya itu lebih dari 5. Nah, di situ contohnya ada yang jarinya 6 kayak gitu. Kalau brakidaktil itu adalah pertumbuhan jari yang tidak bisa maksimal sehingga kayak pendek gitu. Lanjut yang albino itu adalah kelainan di mana kita tidak memiliki pigmen warna pada tubuh atau melanin. Kalau misalnya orang bule gitu ya, itu punya melanin tapi sedikit. Kalau albino itu tidak memiliki melanin sama sekali. Lanjut ke contoh soalnya. Seorang pria brakidaktili heterozigot disilangkan dengan wanita normal. Tentukan perbandingan fenotip keturunannya. Dibawa oleh gen dominan, B besar sama dengan brakidaktil, terus B besar B kecil brakidaktil, B kecil normal. Nah, untuk lebih memudahkan kalian itu harus bisa menghafalkan ini nih gen-gennya ini sehingga mudah untuk mengerjakan soalnya. Jadi untuk parentalnya, jadi itu ada seorang pria kan brakidaktil heterozigot. Heterozigot itu berarti yang beda. Kalau yang sama B besar itu homozigot. Sehingga di sini B besar B kecil disilangkan dengan wanita normal. Wanita normal berarti B kecil. Jadi gametnya adalah B besar B kecil disilangkan dengan B kecil. Tapi ini ditulis salah satu aja juga nggak apa-apa. Sehingga fenotipnya didapat seperti itu, seperti yang di tabel, yaitu B besar B kecil dan B kecil. Sehingga perbandingan fenotipnya brakidaktil dibanding dengan normal adalah 1:1. Nah, lanjut ya. Contoh soal yang selanjutnya. Seorang wanita normal homozigot berarti dia nanti sama A besar atau A besar atau A kecil maksudnya. Itu menikah dengan pria albino. Jika anaknya menikah dengan laki-laki pembawa sifat albino, tentukanlah perbandingan fenotip cucu mereka. Nah, dibawa oleh gen resesif. A besar sama dengan normal, A besar A kecil sama dengan normal carrier, A kecil sama dengan albino. Normal carrier itu adalah dia itu normal tetapi pembawa sifat albino kayak gitu. Jadi dia itu normal tapi pembawa sifat. Tapi belum sepenuhnya dia itu memiliki sifat tersebut gitu, sehingga disebutnya normal carrier gitu. Nah, di sini seperti di soal berarti kita diketahui keturunannya adalah seorang wanita normal homozigot berarti sama ya, A besar disilangkan dengan A kecil yaitu pria albino gitu. Nah, kemudian F1 keturunannya adalah A besar A kecil normal pembawa. Nah, P2-nya disilangkan sesamanya sehingga diperoleh cucu-cucunya, ya kan? Nah, berarti A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil sehingga diperoleh keturunannya normal carrier dan albino 25% banding 50% dibanding 25% kayak gitu.
Nah, ini selanjutnya kelainan genetis atau turunan. Ini terpaut gonosom atau kromosom kelamin atau biasa disebut juga dengan kromosom seks gitu. Sifat atau kelainan yang dibawa oleh gen di kromosom kelamin ada yang dibawa oleh kromosom X dan ada pula yang dibawa oleh kromosom Y. Nah, terpaut kromosom X itu contohnya adalah buta warna, hemofilia kayak gitu. Kalau terpaut kromosom Y itu hypertrikosis, Webetos, histrik gravior kayak gitu. Kalau misalnya yang terpaut kromosom X berarti hanya terjadi pada wanita gitu. Kalau yang Y itu udah pasti pria. Nah, ini contohnya. Hipertrikosis itu adalah tumbuhnya bulu di tempat-tempat yang tidak biasanya tumbuh bulu gitu, atau tumbuh bulunya tuh berlebihan kayak gitu. Nah, ini kan tumbuh bulunya tuh di telinga ya, tapi di luar-luarnya telinga kayak gitu. Kalau Webetos itu adalah tumbuhnya selaput di jari. Kalau histrik gravior itu adalah tumbuhnya sisik pada tubuh sehingga kakinya jadi mengeras kayak gitu. Next, contoh soal. Seorang laki-laki normal menikah dengan perempuan normal yang ayahnya buta warna. Bagaimana kemungkinan anak-anak mereka? Gitu kan. Berarti parentalnya karena dia laki-laki normal, berarti XY disilangkan dengan perempuan normal yang ayahnya buta warna. Gitu. Berarti perempuan normal ayahnya buta warna. Berarti perempuan normal carrier gitu. Karena kan pembawa ya. Sehingga parentalnya XY disilangkan dengan XXCB. CB ini artinya adalah buta warna. Nah, di sini ya, kalian tuh harus bisa hafal yang ada di kotak ini nih. XX berarti perempuan normal, XXCB perempuan normal carrier, XCB perempuan buta warna. Kalau XY itu laki-laki normal, XCBY laki-laki buta warna. Sehingga di sini disilangkan ya parentalnya, XY disilangkan dengan XCB. Nah, sehingga diperoleh keturunan perempuan normal sebanyak 25%, perempuan carrier 25%, laki-laki normal 25% dan laki-laki buta warna 25%. Jadi inilah kemungkinan dari keturunan pernikahan antara laki-laki normal dengan perempuan normal yang ayahnya buta warna atau perempuan normal carrier. Lanjut contoh soal selanjutnya. Seorang laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan normal. Bagaimana kemungkinan anak-anak mereka? Nah, di sini kita lihat di kotaknya, laki-laki hemofilia berarti XHY ya. Dia itu menikah dengan perempuan normal berarti XX, sehingga parentalnya adalah XHY disilangkan dengan XX, sehingga diperoleh keturunan perempuan carrier sebanyak 50% dan laki-laki normal 50%. Pokoknya harus hafal yang ada di kotak ini nih. Mesti hafal. Lanjut ya. Seorang laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan normal. Nah, berarti kita lihat dulu laki-laki hemofilia berarti XYHT. Menikah dengan perempuan normal. XX kan berarti. Nah, YHT disilangkan dengan XX, maka diperoleh keturunan perempuan normal 50% dan laki-laki hemofilia 50% melalui ini ya, pakai tabel di sini. Lanjut sekarang yang golongan darah. Golongan darah memiliki golongan darah yang berbeda-beda sesuai dengan antigen atau agglutinogen yang terdapat di permukaan eritrosit atau sel darah merah. Tipe A, B, O, tipe darah kan ada ini ya. Nah, tipe A itu ininya IA dan IAIO. Kalau golongan darah B itu IBIB atau IBIO. Golongan AB itu IAIB. Kalau golongan O itu IOIO. Nah, kalau yang tipe resus yaitu resus positif dan resus negatif. Kalau resus yang positif itu R besar H kecil, R besar H kecil atau R besar H kecil, R kecil H kecil. Kalau yang resus negatif R kecil H kecil, R kecil H kecil kayak gitu. Next, contoh soal. Seorang laki-laki golongan darah AB menikah dengan perempuan golongan darah O. Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anak mereka gitu kan. Nah, parentalnya IAIB disilangkan dengan IOIO gitu. Sehingga diperoleh kemungkinan golongan darah anaknya adalah 50% A dan 50% B. Next, seorang laki-laki bergolongan darah A heterozigot
resus ya, negatif menikah dengan perempuan golongan darah O resus positif heterozigot. Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anak mereka gitu kan? Karena di sini dia itu heterozigot, resusnya negatif gitu. Golongan darahnya A, berarti heterozigot kan berarti beda ya. Lanjut ya, tadi bergolongan darah A tapi heterozigot, berarti kan yang beda. Kalau homozigot IA. Nah, ini kan heterozigot, berarti IA-IO. Dan di situ dia memiliki resus negatif. Seperti kita ingat tadi, kalau negatif berarti R kecil, H kecil, R kecil, H kecil. Disilangkan dengan perempuan golongan darah O, resusnya positif heterozigot. Nah, di sini makanya dia golongan darah O berarti IO. Terus resusnya positif tapi heterozigot gitu. Kalau homozigot berarti sama kan tadi. Kalau ini heterozigot berarti beda, R besar H kecil, R kecil, H kecil. Disilangkan kan sehingga diperoleh gamet seperti di sini. Dan ketika disilangkan diperoleh keturunan, kemungkinan mereka adalah A positif sama dengan 25%, A negatif 25%, O positif 25%, dan O negatif 25%. Untuk positif negatifnya lihat dari mana? Lihat di sini nih. Ini. Yang di sini nih, kita harus hafal yang ada di sini. Oke? Baik, itu saja penjelasan tentang hereditas manusia di part 2 ini. Apabila ada yang ditanyakan, langsung aja kita bahas di grup kita. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.